Halo, selamat datang di YouTube Cinema Movie Media bersama saya Alif Mauludi. Di video kali ini saya akan membahas atau lebih tepatnya mengulas film yang baru saja tayang di Netflix, film Indonesia yang merupakan perwakilan Oscar Indonesia untuk kategori International Feature Film di ajang Oscar 2023 atau di tahun depan. Ya, judulnya adalah Ngeri-Ngeri Sedap ya. Ini bukan film baru tetapi sudah rilis di bioskop beberapa bulan yang lalu, tepatnya kalau nggak salah itu pas Lebaran ya. Saya nggak nonton waktu itu. Dan menurut saya ini film yang memang pas ya untuk ditonton pas Lebaran karena filmnya pertama tentang keluarga, kemudian tentang drama keluarga lebih tepatnya ya, dan isinya itu cukup relate dengan sebagian besar orang walaupun tidak termasuk dalam etnis atau golongan yang terwakili di film ini. Oh ya, film ini merupakan film yang pada akhirnya memecahkan rekor dari Cek Toko Sebelah sebagai film original atau film dengan skenario original terlaris. Saya lupa lebih tepatnya, kira-kira 2,5 juta lebih lah ya penonton film ini. Disutradarai oleh Benedion Raja Guguk dan penulisnya juga dia. Benedion sebelumnya menyutradarai film Ghostwriter. Kemudian pemain-pemainnya antara lain Arswendi Bening Suara, Tika Pangabean, Boris Bokir, ada Lolox, dan Indra Jekel. Ini yang berperan sebagai anak-anaknya ini merupakan komedian atau stand up komedian semua ya. Dan kalau nggak salah ini semuanya ini memang dari Sumatera Utara asalnya. Oke, kita ke sinopsis ya. Sinopsis singkat lah. Penjelasan film ini bercerita tentang apa sih? Jadi intinya adalah di sini ada keluarga yang bapak sama ibunya itu diperankan oleh Arswendi dan Tika Pangabean, dan anak-anaknya ya itu tadi ya, Boris Bokir, Lolok, Indra Jekel, dan satu lagi yang jadi anak di sini ada Gita Bebita, dia juga komedian dan dari Sumatera Utara juga. Jadi ceritanya tentang keluarga yang memiliki permasalahan ya. Jadi masalahnya apa? Si anak-anak ini punya masalah masing-masing. Terlebih si anak laki-laki, jadi kan di keluarga ini ada 3 anak laki-laki, dan semua masalahnya tuh berkaitan dengan adat Batak. Jadi si anak pertama itu dia pengen nikah sama orang Sunda, dan katanya orang Batak itu harusnya nikah sama sesama Batak ya. Kemudian ada juga yang masalahnya adalah dia lulusan hukum tetapi justru menjadi komedian, dan ini bapaknya nggak suka ya karena pengennya si anak ini kerjanya ya jadi pengacara gitu ya. Memang seperti yang kita ketahui ya, banyak sekali orang-orang yang bekerja di hukum, khususnya pengacara, ini asalnya dari orang-orang dari Sumatera Utara. Kemudian anak terakhir ini merantau, dan katanya berdasarkan adat Batak, si anak terakhir ini harus menjaga orang tuanya di rumah ya. Nah, ketiga permasalahan ini, maksud saya ketiga anak ini itu sama-sama sudah lama tidak pulang ke rumah mereka di Batak ini ya.
Jadi si bapak kemudian bersekongkol dengan si ibu ini untuk merencanakan atau membuat skenario seolah-olah mereka terlihat bertengkar dan pengen cerai supaya si anak-anak ini mau untuk pulang. Dari situlah kemudian ceritanya berkembang ya, karena si anak-anak ini pada pulang, akhirnya mereka kemudian membahas, si bapak kemudian membahas permasalahan dari anak-anak ini, tetapi ujung-ujungnya tidak selesai ya. Langsung aja, saya suka dengan cerita ini, bagaimana cerita yang sangat melokal ya, dan jarang ada film yang sangat melokal seperti ini, terlebih pada genre drama keluarga. Film ini dimulai, atau cara film ini itu memulai cerita dengan memperkenalkan karakter-karakter itu sangat bagus ya, langsung to the point, menceritakan anaknya satu-satu dan permasalahan mereka masing-masing, dan dengan kemudian diselesaikan dengan mereka balik pulang ke Batak, membicarakan permasalahan, mencoba menyelesaikan permasalahan, dan berujung pada konflik yang pada akhirnya tidak menyelesaikan dan bahkan semakin merusak suasana. Diakhiri dengan mengalahnya satu karakter, atau terlebih atau khususnya si karakter bapak ini menurunkan egonya untuk mencoba mengerti kemauan si anak-anaknya ini, sehingga permasalahan pada akhirnya selesai. Jadi cerita ini sesimpel itu, tetapi justru sangat istimewa karena jarang sekali kita temukan hal-hal seperti ini. Ya, terakhir kita temukan di Cek Toko Sebelah ya. Bisa dibilang ya ini Cek Toko Sebelah versi Batak, tetapi bukan film yang sangat komikal ya. Ini lebih menitik beratkan pada aspek dramanya, dan saya suka bagaimana cerita ini sangat relate dengan, atau sangat mewakili jutaan atau ya ratusan ribu anak muda gitu lah ya, yang akhir-akhir ini identik dengan istilah rebel atau penolakan. Jadi kan pasti diantara kalian ada yang mungkin ada yang orang tuanya pengen anaknya jadi apa, tetapi kamu nggak pengen melakukan itu atau lebih senang untuk ke bidang lain. Kemudian ada yang pengen merantau sejauh mungkin, padahal orang tuanya pengen tidak jauh dari anaknya. Kemudian ada juga yang pengen apa ya, gak pengen dijodohkan atau terikat dengan peraturan soal jodoh ya, atau adat soal jodoh. Dan mungkin khususnya untuk perempuan, pasti kalian juga pengen sekali-sekali itu melawan gitu ya, tapi kalian nggak bisa dan memilih untuk nurut seperti karakter anak perempuan di sini. Dan itu scene yang paling saya suka ketika si anak perempuan di sini itu dia akhirnya mengungkapkan kalau dia itu juga pengen seperti saudaranya yang lain ya. Dan juga scene lain yang saya suka, yaitu tentang ketika si anak mengungkapkan bahwa si bapak ini cuma mengungkapkan kasih sayang ke si anak perempuan, jadi ia seolah-olah tidak tahu gitu ya, tidak merasakan kasih sayang si bapak, tapi justru lebih
hanya merasakan sosok bapak yang cuma memberikan perintah aja gitu ya. Banyak yang memuji film ini, bahkan sampai dikirim ke Oscar ya, tapi menurut saya ini belum tidak cocok sih untuk dikirim ke Oscar ya, walaupun memang belum ada pilihan bagus lainnya ya untuk film Indonesia di tahun ini. Karena Yuni aja, film Yuni yang menang di Toronto itu tidak atau gagal masuk ke ajang Oscar, apalagi film ini. Tapi gak apa-apa, itu pilihan yang bagus ya. Pujian-pujian terhadap film ini menurut saya dikarenakan memang murni karena jarang ya ada film lokal, atau bukan film lokal sih, film yang fokusnya itu atau mengangkat budaya lokal dan cerita yang relate, cerita yang membumi, cerita yang sederhana tapi dibalut dengan adat lokal dan bagus, dan skenarionya itu bagus, itu jarang. Tetapi kalau ngomongin positioning ya, positioning ibaratnya itu ada film sekelas Yuni yang dia memang dikemas secara art house dan diperuntukkan untuk festival, dan dia juga mengangkat budaya atau cerita daerah. Kemudian ada film seperti US Band yang dengan gimmick Jawa atau penggunaan bahasa Jawanya. Nah, menurut saya ini ada di tengah dari keduanya ya. Jadi ada Yuni, kemudian di urutan kedua Ngeri-Ngeri Sedap, dan terakhir adalah US Band. Jadi US Band itu ibaratnya dia film pop, dia film yang mengangkat cerita tentang ya anak muda gitu lah ya. Tapi sayangnya gimmick penggunaan bahasa daerah oleh US Band ini kalau tidak dibarengi dengan skenario yang bagus, pada akhirnya akan mengalahkan atau pada akhirnya akan terkalahkan oleh film-film serupa lain yang nanti akan banyak bermunculan ya, seperti Ngeri-Ngeri Sedap ini ya contohnya. Mereka gak perlu banyak gimmick tentang kedaerahan dan lain-lain, tapi diam-diam menjadi film terlaris ya, film skenario original terlaris. Ini itu aja ya untuk ulasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.